Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan saya Nurhalisa dari kelas pendidikan biologi A dengan NIM 240107500034. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia dan apa saja peranan atau dasar yang menjadikan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, berbicara tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan, tentu ada kaitannya dengan yang namanya dunia pendidikan, di mana ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, di mana tidak ada ilmu pengetahuan tanpa ada pengaplikasian dari dunia pendidikan dan tidak ada pendidikan tanpa yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia dan bagaimana pengaplikasiannya atau pengaktualisasiannya dalam dunia pendidikan. Simak videonya. Ciao. Jadi, apa sih Pancasila itu sebagai paradigma ilmu pengetahuan? Nah, Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan adalah aktualisasi Pancasila di bidang keilmuan. Nah, ternyata selain sebagai kode panduan etik, ternyata Pancasila ini juga dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, istilah paradigma mungkin asing bagi teman-teman sekalian. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita singkat biasanya dengan KBBI, paradigma adalah daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi atau deklinasi dari kata tersebut, model dalam teori pemikiran atau kerangka landasan. Nah, kemudian menurut secara etimologis dikatakan bahwa Pancasila adalah kerangka atau model pemikiran, sedangkan menurut terminologi dikatakan bahwa Pancasila merupakan pandangan mendasar dari suatu ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok permasalahan atau persoalan dari satu cabang ilmu pengetahuan. Orang yang pertama kali mengeluarkan istilah paradigma adalah Thomas Kuhn, di mana dia mengatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu akan didominasi oleh suatu paradigma. Nah, istilah paradigma ini tentu menjadi pertanyaan bagi teman-teman sekalian, apa sih paradigma itu? Nah, jadi paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok permasalahan atau persoalan dari satu cabang ilmu pengetahuan. Nah, paradigma ini membantu para ilmuwan untuk merumuskan masalah atau persoalan yang terjadi. Apa-apa yang harus dijawab, bagaimana harusnya menjawab, dan aturan-aturan bagaimana dalam mengetahui persoalan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa ternyata paradigma ini tidak hanya ada pada bidang pendidikan saja atau bidang ilmu pengetahuan saja, tetapi ada pada bidang lain seperti hukum dan politik, sosial dan ekonomi, serta kebudayaan. Nah, dengan berkembangnya suatu paradigma di bidang-bidang lain tentu melahirkan banyak pengertian-pengertian seperti istilah paradigma ini diartikan sebagai kerangka landasan, kerangka pikir, pola acuan, pola pikir, sumber, arah, tujuan, serta tolak ukur. Paradigma ini dijadikan sebagai suatu contoh atau model dalam komunitas keilmuan. Nah, misalkan di kelas pendidikan biologi A ternyata terdapat banyak ras, agama, suku, dan budaya yang berbeda. Dan tentunya ini akan melahirkan yang namanya perbedaan-perbedaan. Nah, yang menjadi kesepakatan dalam komunitas atau kelas pendidikan biologi A adalah nilai toleransi. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa paradigma ini menjadi sebuah kerangka atau landasan sehingga dalam komunitas atau kelas pendidikan biologi A yang menjadi kerangka landasan kita adalah nilai toleransi, sehingga dari cara kita berpikir, cara kita bertindak, pola pikir kita akan mengacu pada nilai toleransi itu sendiri. Jadi, yang dimaksud di sini Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan adalah Pancasila dijadikan sebagai sistem nilai yang menjadi landasan dalam berpikir, bertindak, atau yang menjadi kerangka landasan, kerangka berpikir, pola tindakan, atau sistem nilai yang menjadi arah dan tujuan yang menyandangnya.
Nah, menurut Pipi Hanafiah pada tahun 2001, yang menyandangnya ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah supremasi hukum dalam perspektif pengembangan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan ilmu sosial dan politik, kemudian pengembangan ekonomi dan pengembangan budaya, serta pembangunan pertahanan. Pancasila memberikan dasar nilai-nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu didasarkan pada moral ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dengan diletakkannya Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia, tentunya ada peran atau dasar yang menjadikannya sebagai paradigma. Nah, diantaranya yaitu yang pertama adalah aspek ontologi, di mana dikatakan bahwa hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan aktivitas manusia yang tidak akan ada hentinya, di mana mereka akan terus menggali dan mencari suatu kebenaran. Nah, di dalam aspek ontologi ini ternyata ada 3 dimensi. Yang pertama adalah masyarakat, di mana masyarakat ini merupakan komunitas akademik yang akan terus menggali yang namanya kebenaran. Nah, masyarakat tentunya akan selalu mencari yang namanya kebenaran untuk menghindari yang namanya kepalsuan dalam informasi. Nah, yang kedua adalah proses, di mana di sini manusia akan mulai mencari atau ada tahapan-tahapan dalam mencari kebenaran itu. Yang pertama adalah abstraksi, kemudian spekulasi, imajinasi, kemudian observasi, eksperimentasi, ada juga perbandingan dan eksplorasi atau mulai mencari. Nah, kemudian yang ketiga adalah produk. Nah, produk ini adalah bentuk dari semua tahapan-tahapan dari proses. Nah, produk ini bisa berupa karya-karya ilmiah baik secara fisik ataupun non-fisik. Kemudian yang kedua adalah aspek terminologi. Nah, aspek terminologi ini menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai metode berpikir atau cara berpikir kita. Kemudian ketiga adalah aspek aksiologi, di mana ada kata aksi, tentunya ada perwujudan-perwujudan dari nilai-nilai Pancasila yang telah kita pikirkan sebelumnya. Nah, ternyata teman-teman sekalian, aspek etimologi, aspek terminologi, dan aksiologi ini memiliki hubungan yang erat antara satu sama lain, di mana pada aspek etimologi, manusia akan memulai yang namanya proses atau awal mula mereka untuk mencari suatu kebenaran dan kenyataan. Nah, kemudian pada aspek terminologi, manusia akan mulai berpikir apakah hasil yang mereka dapatkan ini ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila dari sisi negatif maupun positif. Nah, tentunya untuk sisi negatifnya ini tentu tidak akan dilakukan atau akan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi perwujudannya pada aspek aksiologi atau adanya perwujudan atau adanya perilaku atau aktualisasi dari hasil yang telah didapatkan, apakah justru bertolak belakang atau ada sisi positif yang didapatkan. Nah, baik, jadi saat ini saya sekarang bersama dengan salah satu guru di SMA Negeri 19 Goa yang merupakan guru mata pelajaran PPKN, yaitu Bapak Masud SPD. Nah, boleh minta waktunya sedikit, Pak? Ya, boleh. Menurut Bapak, apa hubungan antara nilai Pancasila dengan dijadikannya Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia? Saya kira hubungan Pancasila dengan nilai-nilai paradigma ilmu pengetahuan sangat erat hubungannya, di mana Pancasila itu sendiri merupakan acuan atau pendasar dari ilmu pengetahuan itu sendiri, karena di sini akan menanamkan karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi tidak lepas, jadi bagaimanapun tingginya ilmu pengetahuan, tetapi nilai-nilai Pancasila itu sendiri tidak ditanamkan dalam pribadi masing-masing, saya kira ilmu itu juga sia-sia. Karena dalam Pancasila itu menanamkan sikap dan sifat yang sesuai dengan kaidah atau norma-norma agama. Ya. Ya. Nah, itu teman-teman, menurut Bapak Pak Masud sendiri bahwa nilai Pancasila itu sangat berkaitan erat dengan
ilmu pengetahuan di Indonesia. Nah, mulai dari cara kita bersikap, bertindak, atau pola pikir kita tentu akan mengacu pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, Bapak ada 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan ini mungkin pertanyaan terakhir yang akan saya berikan. Nah, menurut Bapak, apakah nilai-nilai Pancasila ini sudah teraktualisasi di dalam dunia pendidikan? Oh, saya kira sudah. Buktinya tujuan daripada pendidikan itu sendiri mewujudkan masyarakat beriman dan bertakwa. Di dalam pendidik Pancasila itu sendiri, di dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berarti menanamkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam Pancasila itu sendiri saya kira sudah teraktualisasi di dalam kepribadian kita sehari-hari. Ya. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi wawancara singkat mengenai hubungan Pancasila dengan paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia dengan dunia pendidikan, dan apakah sudah teraktualisasi di keseharian kita dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Mungkin sekian wawancara kita, Pak. Terima kasih. Sama.